Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom. Perkenalkan, saya Pristanto Ria Irawan. Saya dosen di Universitas Pertiwi. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin membuat video pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Dalam hal ini, mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah perilaku organisasi, yang mana mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dan diajarkan di semester 6. Adapun untuk penjelasan secara lebih lengkap, sebagai upaya untuk proses mentransformasi keilmuan kepada mahasiswa, tentunya metode perkuliahan yang kita gunakan adalah menggunakan metode perkuliahan blended atau hybrid learning. Jadi, beberapa mahasiswa bisa mengikuti perkuliahan secara tatap muka langsung atau juga bisa secara online. Adapun untuk melengkapi sekaligus memperkaya referensi pengetahuan mahasiswa, terutama di dalam mata kuliah perilaku organisasi ini, tentunya mahasiswa bisa mengakses secara tidak langsung. Dalam hal ini, kami menyiapkan beberapa materi ajar dalam bentuk PPT, recording pengajaran setiap topik bahasan, sekaligus beberapa suplemen atau materi tambahan yang tentunya ini bisa mempermudah mahasiswa untuk bisa mengakses di dalamnya. Adapun dalam mata kuliah perilaku organisasi ini, yang perlu saya sampaikan terkait dengan komponen penilaian, mahasiswa tentunya harus bisa memahami seberapa besar persentase terkait pembelajaran selama satu semester ini. Berikut persentase yang mahasiswa perlu pahami, di mana presensi ini atau kehadiran mahasiswa memiliki kurang lebih 15%. Sedangkan tugas ini memiliki persentase kurang lebih 20%. UTS 30%, UAS kurang lebih 35%. Nah, sebagai acuan penilaian, tentunya mahasiswa harus mengetahui range atau rentang nilai yang nantinya pada saat di akhir semester untuk mata kuliah perilaku organisasi dengan bobot 3 SKS ini ada rentang nilai yang mahasiswa akan mengetahui kira-kira di angka mana atau mendapat nilai di mana. Jadi ini sudah jelas sekali. Untuk rentang nilai 85 sampai 100, mahasiswa mendapatkan nilai A. Dan ini cukup jelas sekali ya, sehingga tentunya perlu dipahami, perlu istilahnya mahasiswa diharapkan untuk bisa memenuhi semua kewajiban. Selama satu semester ini, ada capaian pembelajaran di mata kuliah perilaku organisasi ini, mahasiswa diharapkan mampu bisa menjelaskan tentang pengertian atau definisi perilaku organisasi, ruang lingkupnya, serta perbedaan dari beberapa disiplin ilmu lainnya. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan tentang perilaku individu serta perilaku kelompok yang ada di dalam organisasi. Mahasiswa mampu menjelaskan konsepsi kepemimpinan, motivasi dalam suatu organisasi, serta bisa menjelaskan tentang manajemen konflik, juga
kaitannya dengan stres kerja yang ada di dalam organisasi, serta pengembangan sumber daya manusia yang ada di dalam organisasi. Yang tidak kalah penting dalam pemahaman mata kuliah organisasi, perilaku organisasi ini, tentunya mahasiswa bisa menjelaskan tentang struktur dan desain organisasi. Di samping terkait dengan perubahan dan pengembangan organisasi, tentunya mahasiswa harus bisa lebih banyak memahami. Adapun untuk melengkapi dan memberikan pengayaan kepada mahasiswa, tentunya mahasiswa bisa mengakses semua referensi pustaka yang nantinya bisa menambah dan memperdalam keilmuan yang nantinya akan kita bahas dalam topik bahasan yang akan saya sampaikan kurang lebih selama 16 kali pertemuan. Nah, ini berikut beberapa referensi baik berupa buku atau modul atau jurnal yang tentunya mahasiswa perlu membekali diri, perlu memahami serta berperan aktif dalam mencari literatur pustaka yang kami siapkan. Kalau untuk modul, beberapa buku yang saya rekomendasikan ini ada beberapa pengarang dari Fred Lutan, Stephen Robin, dari Manahan, serta modul yang memang sudah saya buat untuk kepentingan internal mahasiswa, sehingga modul ini bisa diakses di dalam Google Classroom. Dan di dalam modul mata kuliah perilaku organisasi, tentunya mahasiswa bisa membaca, memahami terkait dengan studi kasus yang saya buat per topik bahasan, serta ada beberapa tugas yang nantinya mahasiswa bisa mengerjakan secara lebih komprehensif terkait dengan topik bahasan yang ada di dalamnya. Satu hal yang tidak kalah penting lagi adalah bagaimana mahasiswa bisa mencari jurnal, bisa menggunakan jurnal sebagai rujukan nantinya dalam hal pembuatan tugas-tugas, pembuatan makalah, atau pada saat kita diskusi. Sehingga pada saat kegiatan yang tadi saya sampaikan, tentunya ini bisa memberikan penguat kaitannya dengan topik bahasan yang nanti kita bahas. Selama kurang lebih 1 semester atau 6 bulan ini, tentunya topik bahasan yang ada di RPS ini perlu dipahami oleh mahasiswa. Untuk pertemuan pertama, kita akan lebih banyak berdiskusi terkait dengan pendahuluan ruang lingkup perilaku organisasi. Sesi yang kedua atau pertemuan kedua, kita akan mendiskusikan efektivitas individu kelompok dalam suatu organisasi. Pertemuan ketiga, perilaku individu dalam organisasi. Untuk pertemuan keempat, perilaku kelompok dalam organisasi. Untuk pertemuan kelima, kita akan membahas karakteristik kelompok dalam organisasi. Pertemuan yang keenam, kita akan membahas dan diskusi terkait dengan konsepsi kepemimpinan. Nah, untuk kepemimpinan ini ada dua pertemuan karena memang bahasanya lebih luas, dan ini ada beberapa studi kasus yang nanti akan kita diskusikan berdasarkan kelompok yang nantinya akan saya buat. Pertemuan 9, 10, sampai 16 ini tentunya topik bahasan yang kita diskusikan akan lebih jauh menarik. Motivasi peningkatan produktivitas, stres, struktur desain organisasi, peran budaya organisasi, manajemen konflik, pengembangan sumber daya manusia, sampai pertemuan yang ke-15 adalah perubahan dan pengembangan organisasi. Untuk video kali ini, sekaligus ini sebagai bentuk audiovisual bidang pengajaran,
mata kuliah perilaku organisasi